Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kita berjumpa lagi. Kita membahas materi dedimer pada COVID-19. Jadi pertanyaan muncul, bagaimana dedimer pada COVID-19? Nah, jadi seperti ini. Huan Han, Lan Yang, Ryu Liu, Fang Liu, Kai Lang Wu, Jen Yu, kemudian Xing Hiu Lu, dan Cheng Liang Ju. Penelitiannya dengan penelitian prominent change in blood coagulation of patient with SARS-CoV-2 infeksi. Ini kita bisa melihat pertama, tujuan yaitu meneliti perbedaan antara parameter koagulasi pada pasien SARS-CoV-2 dan kontrol. Yang kedua, metode 94 pasien terkonfirmasi SARS-CoV-2 di Remnin Hospital Wuhan University dari Januari 31 sampai Februari 10 ya kan 2020 dan 40 kontrol sehat. Berdasarkan beratnya, kelompok SARS-CoV-2 dibagi dari atas 3 subgrup ya. Nah, 3 subgrup. Parameter pemeriksaan APTT, PT, ACT, INR, TT, dedimer, FDP, dan AT. Jadi ini memang PAL hemostasis semuanya ya. Yang penting. Nah, kita lanjut. Bagaimana hasilnya? Nah, dedimer, FDP, dan fibrinogen lebih tinggi bermakna. Tetapi AT lebih rendah pada SARS-CoV-2 daripada kelompok kontrol. Hasil kedua, peningkatan kadar dedimer dan FDP menunjukkan perkembangan penyakit makin berat. Dan yang ketiga, tidak ada perbedaan bermakna antara hasil APTT dan PT dan TT ya kan, antara pasien SARS-CoV-2 dan kelompok kontrol. Jadi APTT, PT, dan TT tidak bisa digunakan untuk pada kasus SARS-CoV-2 karena tidak begitu bermakna, walaupun ada perbedaan tapi tidak bermakna secara uji statistik mungkin sudah dilakukan ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu, lebih baik langsung ke dedimer atau FDP, fibrin degradation product. Nah, itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, clinical characteristic of 138 hospital, pasien hospital dengan SARS-CoV-2 yang terinfeksi pneumonia di Wuhan, Cina telah dilakukan. Pertama, yaitu tujuannya untuk mendapatkan karakteristik epidemiologi dan klinis pada NCP. Desainnya menggunakan retrospektif single center case series melibatkan 138 pasien NCIP yang dirawat di Zhongnan Hospital dari Wuhan University dari 1 Januari sampai 28 Januari 2020. Hari terakhir follow up 3 Februari 2020. 102 pasien dirawat di bangsal isolasi, sedang 36 pasien dipindahkan ke ICU karena disfungsi organ. Ini ada penelitian. Hasilnya bagaimana? Hasil pemeriksaan laboratorium ini, penurunan hitung limfosit, peningkatan dedimer, peningkatan prokalsitonin, peningkatan blood urea nitrogen, peningkatan total bilirubin, peningkatan ALT, peningkatan AST, peningkatan LDH, increase troponin, kenaikan troponin, increase CK, kenaikan CK, kenaikan CKMB. Jadi ada yang kenaikan, ada yang mengalami penurunan. Di sini yang digarisbawahi adalah peningkatan dedimer ya. Nah, lalu hasil tadi kita simpulkan. Hasil laboratorium menunjukkan kadar dedimer lebih tinggi ya, dan disfungsi multi organ, liver, ginjal, jantung ditemukan pada pasien yang lebih berat yang ditransfer ke ICU. Nah, jadi di sini dedimer naik ya, naik lebih tinggi dibandingkan yang kondisi tidak kena COVID-19. Kita pindah clinical course. Jadi di sini ada kita melihat risiko faktornya secara melihat dari kematian
pada pasien ya kan, pasien dewasa yang kena COVID-19 di Wuhan, Cina. Ini adalah studi retrospektif cohort study ya kan, yang menggunakan studi cohort. Subjeknya 191 pasien COVID-19 dewasa dari Jinyantan Hospital and Wuhan Pulmonary Hospital. 137 telah sembuh dan 54 meninggal. Hasilnya bagaimana? Nah, ini. Hasil multivariable regression analysis menunjukkan ada 3 faktor risiko kematian selama perawatan, yaitu pertama usia lanjut. Jadi orang tadi dengan OR 1,1, rentangnya 1,03 sampai dengan 1,17, itu 0 kurang dari 0,0043. SOPA skor tinggi ya kan, OR 5,65, ada 2,61, 12,63, P-nya kurang dari 0,001. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, kadar D-dimer saat masuk di atas dari 1 mikrogram per mililiter. Ya kan, OR 18,42. Nah, kemudian untuk P-nya kurang dari 0,0033. Viral seeding median 20 hari. EQR 17 sampai dengan 24 pada yang sembuh. Nah, di sini kita bisa melihat kadar D-dimernya saat masuk lebih dari 1 mikrogram per mililiter. Jadi naik ya. Lalu simpulannya bagaimana? Lebih dari 50% pasien COVID-19 mengalami sepsis. Jadi sepsis kan, pada pasien COVID-19 yang berat juga dijumpai peningkatan interleukin 6, IL6. Troponin, LDH, dan limfovenia. Jadi parameter inilah yang harusnya diperhatikan dan dilakukan pemeriksaan, yaitu IL6, troponin, LDH, juga yang tadi kita bahas ini adalah D-dimer. Faktor risiko terjadinya kematian, nah teman-teman, pada COVID-19 adalah usia lanjut. D-dimer di atas dari 1 mikrogram per mililiter saat masuk rumah sakit, dan SOFA skor yang tinggi. Jadi di sini yang penting adalah semakin tua pasiennya semakin berisiko. Kemudian D-dimer lebih dari 1 mikrogram per mililiter itu berisiko, dan SOFA skor yang tinggi. Oke, lanjut lagi teman-teman. Abnormal coagulation parameter are associated with for progress in the patient with novel coronavirus pneumonia. Jadi di sini abnormal parameter koagulasi ya kan, pada pasien dengan prognosis yang buruk dengan adanya pneumonia pada COVID-19. Jumlah subjeknya 183 pasien, NCP yang dikonfirmasi dengan PCR. Kemudian tempat Tongji Hospital of Huangzhou University of Science and Technology Wuhan. Waktunya 1 Januari sampai 3 Februari 2020. Nah, ini penelitiannya. Outcome klinis dimonitor sampai 13 Februari 2021. Parameter koagulasi yang dilakukan itu hemostasisnya, PT, APTT, fibrinogen, D-dimer, FDP, antitrombin, nah kan AT. Kemudian diperiksa saat masuk rumah sakit dan selama dirawat hari ke-1 sampai hari ke-14 memakai STAR Max Diagnostika Stego. Nah, ini diteliti oleh Ningtang, Deng Juli, Xiong Wang, Jiong Sun di Journal of Thrombosis and Hemostasis Februari 2020. Ini lalu kita lihat bagaimana hasil penelitiannya. Pada kebanyakan pasien NCP yang meninggal ditemukan kelainan parameter koagulasi, khususnya peningkatan D-dimer dan FDP, fibrin degradation products. Kadar D-dimer yang tinggi waktu masuk rumah sakit dan peningkatan yang sangat tinggi selama dirawat di rumah sakit 3-4 kali. Jadi pada saat dia MRS sudah tinggi, ya kan, tadi dikatakan di atas 1 mikrogram per mililiter. Kemudian saat dirawat naik lagi, naik. Artinya 3-4 kali naik. Itu dihubungkan dengan kematian. Oke. Lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke VTE pada COVID-19. Vein thrombosis ini yang emboli. Jadi di sini Wang et al yang melakukan penelitian risiko TEF pada pasien 1026 pasien COVID-19, ternyata 40% punya risiko tinggi VTE dengan skor
PA2 di atas 4. Selanjutnya 11% dari yang berisiko tinggi mengalami DVT. Ya kan? Kemudian Middeldorf et al. Mendapatkan insiden TEF sebesar 17% dari 195% COVID-19 yang dirawat di Amsterdam. Insiden VTE lebih besar pada pasien yang dirawat di ICU 25% daripada yang dirawat di bangsal 6,5%. Jadi pasien ICU lebih besar terjadinya VTE, ya kan? Trombosis bagian vena dalam ini. Nah, ini kan. Ini oleh Wang et al. Lancet Hematologi 2020 dan Middeldorf yang melakukan penelitiannya. Nah, ini lanjut lagi kita insiden VTE pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Oke, di antara 198 pasien COVID-19 yang dirawat di Amsterdam, University Medical Center, insiden VTE adalah 17% ya, meliputi 5,6% PE tanpa DVT, deven trombosis, 6,6% over DVT, 4% distal DVT, ya kan? 0,5% over extremity DVT. Jadi insiden VTE lebih tinggi di ICU 25% daripada yang dirawat di bangsal 6,5%. Jadi Middeldorf et al. Nah, ini jadi kalau bisa melihat di sini, kalau pasiennya sudah masuk di ICU, itu kasus insiden VTE dengan DVT itu tinggi, ya, tinggi dibandingkan yang dirawat di ruang perawatan umum atau di bangsal. Kita pindah ke emboli varu pada COVID-19. Bompard et al. Yang melakukan pemeriksaan CT scan, komputer tomograf, CT scan kan, pada 135 pasien COVID-19 di Paris mendapatkan PE pada 37 pasien atau 24%. Hasil otopsi yang dilakukan oleh Weichmann et al. Pada 12 pasien COVID-19 yang meninggal di Hamburg, Jerman, mendapatkan PE sebagai penyebab kematian pada 4 pasien dan DVT pada 7 pasien. Jadi emboli varu ini banyak ya, walaupun yang lebih banyak lagi pada DVT. Jadi pasien dengan emboli varu dengan deven trombosis ini banyak menyebabkan kematian pada pasien yang COVID-19. Ini diambil dari Bompard or Respect 2020. Kemudian Weichmann et al. An Internet Doi. Ini diambil tahun 2000 yang nomor 107326. Lalu kita pindah lagi. D-dimer pada COVID-19. Ini sebagai akhir simpulannya sebagai berikut untuk D-dimer pada COVID-19. Apa saja? Nah, ini. 1. Kadar D-dimer yang tinggi ditemukan pada 46,4% pasien COVID-19. Jadi lumayan ya, hampir mendekati separuh dari seluruh pasien yang populasinya tadi mengalami kenaikan D-dimer, walaupun lebih dari separuh tidak mengalami kenaikan yang tinggi. Yang kedua, kadar D-dimer lebih tinggi pada pasien COVID-19 yang non-survivor, median 2,12 mikrogram per mililiter, dibandingkan dengan yang survivor, mediannya 0,6 mikrogram per mililiter. Nah, ini lebih tinggi ya. Yang ketiga, D-dimer lebih dari 1 mikrogram per mililiter waktu masuk rumah sakit, MRS kan, di IGD kan, dapat dipakai untuk meramalkan mortalitas. Jadi dapat digunakan untuk meramalkan mortalitas kematian, angka kematian pada COVID-19, OR 18,4. Nah, ini. Jadi penting ya. Bila diukur D-dimer di saat dia masuk di rumah sakit di IGD lebih dari 1 mikrogram per mililiter, ini bisa meramalkan mortalitas. Kemungkinan dia meninggal atau bisa sehat kembali. Kemudian yang keempat, peningkatan D-dimer pada COVID-19 dihubungkan dengan sepsis. Sepsis, DIC, Disseminated Intravascular Coagulation, dengan VTE. Ya.
Jadi di sini kita bisa melihat ada tiga inilah yang kita dihubungkan dengan D-dimer. D-dimer naik karena ada sepsis, DIC dan VTE. Nah, kira-kira itu saja simpulan mengenai D-dimer. Jadi D-dimer ini pada COVID-19, kasus COVID-19 ini penting sekali untuk meningkatkan diagnosis si pasien secara penunjang medik oleh laboratorium, sehingga pengobatan pasien lebih adekuat dan tepat penanganannya. Juga di sini D-dimer sangat dibutuhkan untuk pasien-pasien yang memang kasus-kasus berat, misalnya kasus dengan konfirmasi dengan bantuan pernapasan tambahan, ya kan, kasus-kasus pasien ICU. Jadi ICU dari COVID-19. Nah, semoga saja teman-teman mendapatkan ilmunya dan melaksanakan pemeriksaan D-dimer di rumah sakit masing-masing, karena ini penting. Dan memang kalau bisa, kalau memang belum ada, memang kalau bisa ditambahkan parameter D-dimer. Selain teman-teman mungkin saat ini juga sudah melakukan APTT dan PT, walaupun tadi saya jelaskan di dalam tadi mengenai APTT dan PT tidak begitu bermakna perubahannya, walaupun ada kenaikan penurunan, ada penurunan. Jadi tidak bermakna perpanjangan dari APTT karena sudah ada dilakukan penelitian D-dimer ternyata, dan bagus lagi FDP juga ditambahkan. Jadi D-dimer dengan FDP, fibrin degradation product, karena dua-duanya ini terkait sama-sama masalah pembentukan fibrin. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.